Tapi karena kita kebetulan emang hampir selalu barengan dari pertama kali memulai karir, jadi ini bisa mewakili kita berdua ya. Jadi emang begitu lulus kita emang udah tahu ya kita pengen berkarir dan buka studio di Jakarta, di tempat dimana kita lahir dan kita besar gitu. Nah tapi to get to that point kita emang harus ada experience selama 10 tahun studying and working di tempat lain, di Singapura, di Milan, dan di Jakarta pertama kali. Setelah itu kita dapat kesempatan untuk bisa kerjain project kita sendiri. Nah momentum itu yang kita pakai untuk balik ke Indonesia dan memulai studio kita sendiri gitu. Kita tuh selalu mau kerjain project yang kita bisa contribute something positive, udah gitu bisa add value di tempat dimana project itu berada gitu. Taunya dari mana tuh? Biasanya dari dialog dengan calon klien gitu. Biasanya yang project yang bagus itu collaboration between the client and the architects gitu. Nah biasanya klien yang bagus itu yang they know what they want gitu. Not fully know, tapi maksudnya dia punya clear ideas mau arahnya kemana gitu, dan itu mempermudah kita untuk mentranslate itu ke dalam tangible things, ke desain, ke ruangan gitu, dan sehingga hasilnya bisa kerasa ke orang gitu, impactnya bisa kerasa, dan itu membuat proses kerjanya juga jadi lebih menyenangkan ya untuk dijalankan gitu. Sampai rumah sih dulu sempat gue masih ngelanjutin kerja di rumah gitu, terus kalau Anti lebih suka sebelum berangkat kerja dia kerjain dulu gitu sampai sekarang juga. Tapi setelah ada anak agak dinamikanya agak lain ya, jadi emang gue merasa jam kerjanya harus lebih efektif gitu supaya bisa maksimal. Terus tapi yang kita found out menarik adalah kita menggunakan waktu travel kita dari rumah ke kantor, karena cukup jauh dari Puri ke BSD, pergi dan pulang itu adalah waktu kita briefing sebenarnya, karena itu kan cuma ada kita berdua atau kita berdua dan anak gitu. Jadi ya banyak sekali hal yang kita omongin privately biasanya di ruangan kita itu kita bicarakan di situ gitu, ngomongin soal macam-macam gitu. Dan jadi begitu sampai rumah atau begitu sampai kantor kita udah siap gitu mau ngapain hari ini gitu. By nature saya dan Miranti emang orangnya suka memperjelas hal, jadi lebih baik jelas dulu habis itu tidur daripada let things ditahan-tahan gitu. Jadi memang orangnya emang ya nggak apa-apa berdebat for a good cause, for clarity gitu loh. Where's our standpoint, habis itu ya udah biasa lagi gitu. Kalau saya pribadi sudah bayangin ya, jadi kayak misalnya nggak semua hal bisa dikerjain sendiri sekarang gitu. Jadi tapi saya udah bayangin tuh sebelum punya anak, jadi memang harus dilatih the art of delegation itu mesti dilatih, dan harus disiplin juga untuk ngecek. Jadi mungkin di design part itu lebih kayak ke collaboration with other people rather than yang old school gambar sendiri dan lain-lain. Itu yang harus dilatih, dan sekarang kita masih adaptasi sih. Komunikasi itu key di kantor kita, jadi nomor satu di atas creativity. Jadi komunikasi yang intens, entah itu briefing di pagi hari Senin atau per project atau pas makan siang, cerita tentang mulai dari project itu sendiri sampai hal-hal yang terjadi sehari-hari di sekitar kita. Tapi yang paling penting sih kitanya juga harus menjadi good example for them ya. I think that's the most important thing sih. Sama aja kayak kita punya anak ya, dia akan niru apa yang kita lakukan gitu. Jadi kalau misalnya kita emang pingin si anak-anak muda ini melakukan sesuatu yang kita harapkan, kita harus mulai duluan, misalnya ya disiplin, fokus, terus kayak gitu. Dan apa yang kita percaya baik di dunia ini, di dunia arsitektur ini, itu sebenarnya kita juga terapkan ke dalam kehidupan yang lain. Jadi kita nggak melulu bicara soal arsitektur gitu, kita
ngomongin banyak banget tentang politik, tentang ekonomi, everything is going on around us tuh kita bahas gitu. Jadi artinya tuh kita punya mindset, value, apa yang kita percaya baik dan enggak itu emang kita secara konsisten melakukannya bukan dalam dunia kita aja tapi juga di tempat lain gitu sih. Ada orang yang awam, bukan desainer, bukan arsitek, tapi dia bisa articulate how we articulate the design sebelum tempat ini jadi seperti bahasa kita pas lagi presentasi gitu, and then 6 months after proyek udah complete nih, ada orang datang ke situ dan dia bisa articulate it like the same gitu. Itu berarti kan desain kita terbaca dengan jelas, dan desain yang jelas itu salah satu kriteria desain yang bagus lah gitu. So we're quite happy with that. Kita sih berharapnya kita bisa berkembang jadi lebih besar, karena kita pingin juga ya punya project-project yang tadi kayak Rafael bilang, public project untuk bisa dapetin bigger scale project, supaya kita punya jangkauan tuh bisa lebih luas, kita bisa membuat impact yang lebih mencapai banyak orang dan bisa contribute more to the public gitu. Kita percaya good design is for everyone. Jadi kita mau reach them with consistency, making a functional, comfortable, nice space gitu.